Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Andini Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan pembelajaran tentang filsafat analitika bahasa, yaitu yang mencakup pengertian, perkembangan, aliran, pemikiran yang ada dalam filsafat analitika bahasa tersebut. Untuk lebih jelasnya, lanjut nonton video saya ya. Pada penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat analitika bahasa. Apa sih itu filsafat analitika bahasa? Nah, filsafat analitika bahasa adalah aliran filsafat yang memfokuskan kajiannya pada analisis bahasa sebagai sarana utama untuk memahami konsep dan menyelesaikan masalah filosofis. Berangkat dari pemikiran bahwa banyak persoalan-persoalan filosofis muncul karena ketidakjelasan atau penyalahgunaan bahasa. Pendekatan ini berusaha memecahkan masalah melalui telaah bahasa yang cermat dan sistematis. Filsafat analitika bahasa berupaya menjernihkan konsep-konsep yang sering kali disalahpahami, serta mengarahkan perhatian pada bagaimana bahasa dapat memberikan kejelasan dalam diskusi filosofis. Secara singkatnya, filsafat analitika bahasa adalah cabang filsafat yang berfokus pada analisis bahasa untuk memahami konsep dan menyelesaikan masalah. Dengan mempelajari makna kata, struktur kalimat, dan cara penggunaan bahasa, filsafat analitika bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang sering disalahpahami dan dapat membantu pembahasan filosofis lebih jelas. Baik, kita akan ke pembahasan kedua, yaitu tentang pengertian filsafat analitika bahasa secara terminologi. Yang pertama itu ada menurut Rudolf Carnap. Menurut Rudolf Carnap, filsafat analitika bahasa adalah pengungkapan secara sistematik tentang sintaks logis. Sintaks logis itu yaitu struktur gramatikal dan aturan-aturannya. Dan konsep-konsep dan bahasa, khususnya bahasa ilmu yang semata-mata formal. Artinya, filsafat analitik berfokus pada cara bahasa diatur dan bagaimana aturan-aturan ini itu digunakan untuk menggambarkan konsep ilmiah secara jelas dan terstruktur tanpa memerlukan makna tambahan atau penafsiran di luar aturan yang ada. Nah, yang kedua itu menurut Roger Jones. Menurut Roger Jones ini, filsafat analitik itu bahwa baginya tindak menganalisis berarti tindak memecah sesuatu ke dalam bagian-bagiannya. Tepat bahwa itulah yang dilakukan oleh para filsuf analitik. Berarti menganalisis dengan cara memecah sesuatu menjadi bagian-bagian kecil. Jadi para filsuf analitik itu bekerja dengan memisahkan suatu konsep atau ide menjadi bagian-bagian lebih sederhana agar bisa dipahami dengan jelas. Selanjutnya kita akan ke pembahasan ketiga, yaitu perkembangan analitika bahasa. Jadi, filsafat analitika bahasa ini adalah metode yang berkembang pada abad ke-20 loh. Nah, pada abad ke-20 ini, filsafat analitika bahasa itu digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan kebenaran melalui struktur bahasa. Meskipun ide-idenya sudah ada sejak para filsuf terdahulu, tapi aliran ini tuh menolak metafisika dan fokus pada hal-hal empiris. Tokoh-tokoh filsuf terdahulu itu seperti Wittgenstein, Chomsky, dan Frege menyumbangkan teori tentang makna, tata bahasa, dan referensi dalam bahasa. Perkembangannya dipengaruhi oleh filsafat modern seperti rasionalisme dan kritisme. Kant yang menekankan pentingnya bahasa dalam memahami realitas. Ada perdebatan tentang kecakupan bahasa sehari-hari dalam filsafat, menghasilkan aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, dan aliran filsafat bahasa biasa. Nah,
Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan keempat. Kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat analitika bahasa. Aliran filsafat analitika bahasa itu ada 3. Yang pertama itu atomisme logis atau logical atomisme. Yang kedua itu positivisme logis atau logical positivisme. Dan yang ketiga itu filsafat bahasa biasa. Nah, kita membahas atomisme logis atau logical atomisme. Nah, atomisme logis ini adalah pandangan dalam filsafat analitika yang menyatakan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proporsi atomik, masing-masing merefleksikan fakta terkecil dari realitas. Konsep ini menunjukkan hubungan erat antara bahasa dan realitas. Dikembangkan oleh Ludwig Wittgenstein dalam Tractatus Logica Philosophicus dan Bertrand Russell dalam Logic and Knowledge, dengan banyak persamaan dalam pemikiran mereka. Nah, artinya atomisme logis adalah pandangan dalam filsafat analitik yang menyatakan bahwa bahasa bisa diuraikan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut proposisi. Setiap proposisi atomik ini mencerminkan fakta terkecil dari kenyataan. Nah, artinya konsep ini tuh menekankan bahwa ada hubungan erat antara bahasa dan realitas. Bahasa digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta dasar yang ada di dunia nyata. Nah, yang kedua itu ada positivisme logis atau logical positivisme. Positivisme yang muncul pada abad ke-19 menekankan pengetahuan faktual dan empiris serta menolak metafisika dan pengetahuan batinia. Dengan tokoh utama Auguste Comte, pada awal abad ke-20, neopositivisme dan positivisme logis berkembang di Wina, terpengaruh oleh Ludwig Wittgenstein dan empirisme yang berfokus pada analisis logis dan menolak ungkapan metafisika yang dianggap tidak bermakna. Positivisme logis memfokuskan tugas filsafat pada analisis pernyataan ilmiah dan menjelaskan proposisi dengan prinsip verifikasi sebagai panduan untuk menentukan makna pengetahuan. Sedangkan yang ketiga adalah filsafat bahasa biasa. Pengaruh atomisme dan positivisme itu mulai meredup. Terus para ahli itu yang ketiga adalah filsafat bahasa biasa. Pengaruh atomisme logis dan positivisme logis ini sudah mulai meredup setelah filsuf analitik itu menyadari bahwa fokus pada makna bahasa saja dapat menghasilkan pernyataan yang tidak bermakna. Mereka beralih ke filsafat bahasa biasa yang menekankan penggunaan istilah dalam konteks pragmatis. Nah, dalam konteks pragmatis itu yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya memahami makna kata atau istilah berdasarkan cara kata-kata itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ludwig Wittgenstein sebagai tokoh utama aliran ini mengakui kelemahan bahasa logika dan menekankan keanekaragaman penggunaan bahasa sehari-hari dalam philosophical investigation. Ia memperkenalkan konsep permainan bahasa yang menunjukkan bahwa bahasa berfungsi dalam konteks kehidupan dan memadai untuk menyampaikan pemikiran filosofis. Sekarang kita memasuki pembahasan terakhir nih. Pembahasan terakhir itu pemikiran-pemikiran dalam filsafat analitika bahasa. Analitika bahasa itu menekankan analisis logis dan penggunaan bahasa untuk memahami permasalahan filosofis. Dengan menolak metafisika dan fokus pada proposisi serta pengalaman empiris. Seiring berjalannya waktu, para filsuf itu seperti Wittgenstein beralih pada pragmatik
pragmatika bahasa sehari-hari, menekankan bahwa makna bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, menjadikannya sebagai alat komunikasi yang integral dalam kehidupan manusia. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pemikiran filsafat analitika bahasa, seperti G.A. Moore, Ludwig Wittgenstein, Lincoln Whitna atau Werner Kreis, dan filsuf Z. Ayer, yaitu positivisme, Riley and Austin dari Oxford, yaitu tentang pragmatik.